Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita akan mempelajari dimana konsep yang pada umum pada jaringan, yaitu menggunakan atau kita mempraktikum tentang VLAN. VLAN sendiri dari singkatannya yaitu yang bersingkat dari atau singkatan dari Virtual Local Area Network, dimana kita merancang suatu virtual, sebenarnya itu merancang suatu LAN tetapi di virtual. Jadi secara nampak kita satu jaringan, tapi dengan adanya VLAN kita tidak lagi satu jaringan dengan VLAN yang berbeda. Mungkin teman-teman akan bingung di penjelasan ini. Lebih tepatnya kita langsung praktek di Cisco Packet Tracer. Alangkah lebih baik untuk lebih mengetahui cara kerja dari VLAN tersebut. Misal VLAN 10 yang anggotanya VLAN 10 dia bisa terkoneksi, tapi untuk VLAN 20 ke 10 dia tidak bisa terkoneksi, padahal dia satu jaringan. Tempatnya itu satu jaringan tapi tidak satu VLAN. Nah itu beda lagi. Ini agak bingung karena yang kita bahas itu yaitu virtual. Nanti kita langsung praktek. Jadi pertama kita siapkan, teman-teman perlu siapkan dua buah switch 0 sama switch 1. Kita kasih nama aja switch A sama switch B. Oke, di sini ada dua buah switch, dimana nantinya dua buah switch ini memiliki yang namanya satu VLAN, dimana switch ini hanya sebagai penghubung dari local area network. Oke, kita koneksikan langsung menggunakan kabel cross di FA 0/1, dan di sini kita kasih masing-masing PC sebagai device untuk kita praktek mengenai VLAN. Oke. Kita mempunyai 4 buah PC ya, satu sama lain. Di switch 1 sama switch A sama switch B mempunyai klien 4 masing-masing. Oke. Nah, ini kok ya, ini gak ada. Teman-teman perlu nambahin fisikalnya di sini. Kita kasih ini, kita matikan dulu switchnya. Kita nambahin di sini aja. Ini Ethernet, jangan. Ini ya, buang aja, ganti yang ini CFE. Nah, kita klik on, kita coba sambungkan. Oke, begitupun di switch B nya, kita matikan, kita buang yang kabel ini, pilih yang CFE ini, drag and drop, power on, dan kita perlu hubungkan
Oke, kita klik ini supaya dia hijau semua. Nah, baru di sini awal-awal ketentuan konfigurasinya kita kasih sebuah penanda ya. Nah, penanda di sini saya anggap ini termasuk VLAN 10. Oke, berarti ini VLAN 10. Ini juga penanda buat VLAN 10. Terus kita kasih penanda lagi. Bentar, select fill color hijau aja. Di sini untuk 20. Oke, 20. Ini juga VLAN 20. Oke. Nah, di sini kita konfigurasi langsung pada switch-nya masing-masing. Kita konfigurasi ke switch A. Kita lihat di sebelah sini. Nah, di sini kita masuk enable seperti biasa, conft, kasih hostname-nya switch A. Salah nama, switch A. Oke. Dan kita set VLAN 10 dengan nama HG. Exit VLAN 20 dengan nama RND. Ini terserah, teman-teman boleh kasih nama sesuai selera. Terus di sini kita masuk ke portnya masing-masing. Kita setkan dulu pada klien-klien yang terhubung pada switch A. Jadi interface mana aja, yaitu 1/1. Dimulai dari sana. Ini langsung perintah switch port mode akses. Karena modenya akses, klien diberi akses sebagai ya dikasih mode akses. Dan switch port aksesnya itu berupa VLAN, dan VLAN-nya masuk VLAN 10. Oke, exit. Kita masuk yang fast ethernet 2/1 sama seperti di atas, mode akses VLAN 10. Exit. Setelah itu kita masuk ke fast ethernet 3/1 sama seperti ini, switch port mode akses, tapi VLAN-nya 20. Exit. Interface 4/1 akses VLAN 20. Oke, exit. Setelah itu switch yang kita konfigurasi itu kan terhubung pada switch yang lain. Dengan kata lain, switch yang lain ini juga perlu dikonfigurasi interface-nya yang terhubung ke switch yang lain. Kita masuk ke interface FA 0/1 ini, dan kita konfigurasi modenya terang. Ini berbeda karena bukan klien, tetapi perangkat jaringan, entah itu router atau switch, harus mode terang. Nah, ini langsung up, dan switch port terang allow. Nah, ini kita beri akses siapa aja yang boleh saling komunikasi antar VLAN. Kita kasih
VLAN 10 aja yang boleh. Allow VLAN 10 exit. Oke, konfigurasi switch A sudah selesai. Sekarang tinggal yang B. Kita perlu konfigurasi juga seperti yang A. Oke, enable config. Kita konfigurasi buat untuk interface yang mode akses 2/1 switch port mode akses switch port akses VLAN 10. Oh maaf, kita belum set kan switchnya, ini belum kita set VLAN-nya. Kita kasih VLAN 10, namanya Haki VLAN 20, namenya R&D exit. Setelah itu masuk ke interface-nya FA 2/1 switch port mode access switch port access VLAN 20 bukan 10 switch port mode akses sudah, akses VLAN 20. Kita exit dulu. Interface FA 01/1 switch port mode akses switch port akses VLAN 20 exit. Interface untuk yang ini 3/1 switch portnya mode akses juga switch port akses VLAN 10 switch port udah exit. Interface yang 4/1 switch port mode akses switch port akses VLAN 10. Oke, dan kita set untuk terang juga switch port. Bentar, exit dulu. Interface FA 0/1 switch port mode terang switch port terang allow VLAN 10. Oke, nantinya yang seharusnya kita konfigurasi benar semua ya, yang 0/1 terang 10/10 yang namanya Haki, ini 20 10 10. Oke, begitupun switch yang A ya benar 10 20. Kita konfigurasi secara statis pada si VLAN 10. Jadi nanti VLAN 10 ini saya kasih 192.168 10 ya, titik 0/24 untuk VLAN 10. Sedangkan untuk yang 20 ketentuannya nanti kayak gini, 4 untuk VLAN 20. Oke, ketentuannya kayak gini ya. Bentar, berarti ini statik ya, 192.168 10.1 oke /24. Satu 192.168 10.2 10.2
satu, ini kan 1 2 dan 3, terus close. (10.4). Oke. Yang untuk VLAN 20 kita tambahkan 20.1. Karena kita tidak menggunakan router, kita tidak menggunakan yang namanya gateway, jadi memang gak perlu 20.2. maupun yang di sini titik 3. (10.4). Oke. Nah, di sini kita udah mau masuk ke tahap pengujian. Jadi mengujinya pertama-tama kita coba menggunakan ini video. Kita kirim VLAN 10 sesama VLAN 10 di switch A, successful. Tapi kalau kita kirim ke VLAN 20 di satu switch, hasilnya fail. Ini karena ya yang tak bilang ini tuh. Jadi kalau di VLAN itu konsepnya seperti membuat LAN di dalam LAN dengan virtual, seperti kayak gitu. Terus kita kalau kirim VLAN 10 ini ke 10 ini successful. Ini dikarenakan kita udah ngeset dari VLAN trunking tadi. Ini bentar, ini terang dan di allow VLAN 10. Misal kalau kita uji ya, kalau sesama VLAN 20 di switch A bisa successful. Tapi kalau kita uji VLAN 20 ini ke VLAN 20 nya switch B, dia fail. Ini karena belum di allow. Beda lagi kalau kita set nya kayak gini, switch port, interface nya yang FA02, terus switch port terang allow VLAN 10 20 atau 20 aja. Oh iya, saya lupa, ini karena agak spasi. Oke, set. Dan di sini di switch B kita juga konfigurasi interface switch port terang allow VLAN 10 sama 20. Set. Ini di config kita bisa lihat. Nah, ini sebenarnya gak pakai CLI, di config pun bisa kalau mau set. Tapi kalau kita belajar lebih baiknya kita pakai menggunakan CLI. Oke, kita coba lagi VLAN 20 di switch A ke switch B, successful, maupun di B ke A, successful. Oke, kita lihat simulasinya. Edit filter, show all or none, terus kita pilih ARP sama ICMP. Udah, itu aja. Kita close, kita coba mulai dari VLAN 10 ke 10 ini.
Ini dikarenakan tadi ada proses broadcast itu. Jadi memang kalau di jaringan itu ada yang namanya broadcast. Oke, itu yang VLAN 10. Oke, kalau VLAN 20 mulai sini ke sini. Oke, kita apply. Nah, itu ada proses broadcast namanya ya. Di setiap dia melewati switch. Oke, terus ini udah. Oh ya, untuk simulasi kita lihat di VLAN 10 ke 20 dengan satu switch, kita lihat kayak gimana prosesnya. Kita bisa lihat. Ya, bentar. Nah, ini langsung failed. Oke, gak apa-apa, kita delete. Meskipun kita kalau ngeping ya, kita langsung proses ngeping ya, misal ping ke 10.4 yang di switch yang berbeda ini, dia bisa ngeping. Tapi kalau kita ngepingnya yang IP nya sembarang dari punyanya VLAN 10 VLAN 20, misal 20.3, gak bisa karena berbeda VLAN, seperti halnya kalau berbeda LAN. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman lebih mengerti tentang konsep dari VLAN. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas lebih dengan, bukan lebih, kita akan membahas dengan router. Nanti di sisi router pun juga kita bisa kita set VLAN melalui router dengan menggunakan encapsulation.1 key. Di sana nanti kita bisa ngeset DHCP pada VLAN, seperti halnya kayak di Mikrotik yang kemarin kita set VLAN. Nah, itu di video selanjutnya nanti kalau udah bahas Cisco Packet Tracer, kalau bahas Mikrotik lagi nanti saya set nanti fungsinya itu VLAN itu kita set aja dan kita set DHCP server. Jadi nanti siapapun yang dapat mau jadi anggota VLAN nanti dapat IP-nya melalui DHCP server. Makanya nanti kita set DHCP pool pada router nanti di video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Nantikan di video selanjutnya bagaimana cara kerjanya, dan sampai jumpa kembali dan terima kasih.